Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan, dalam rangka mengkaji ayat-ayat serta kalamnya yang mulia, juga sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga dalam rangka mempertebal iman kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat mulai dari niat kita, upaya kita sampai di masjid tercinta ini, sampai juga kembalinya kita nanti ke tempat atau rumah masing-masing sebagai tambahan amal soleh di sisinya. Amin. Salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan lalu kita telah berbicara tentang asma Allah Al-Hakam, juga asmanya Khairul Hakimin, dan sampai pada poin manfaat beriman kepada asma atau dua asma ini. Yang pertama disebutkan di sini bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tampak pada ciptaannya yang sempurna akan membuahkan di hati hamba cinta yang agung kepada Rabb-Nya. Kemudian juga timbulnya harapan sekaligus rasa takut, juga malu dan adab terhadap Sang Khalik dengan memurnikan tauhid, mencari ridhonya dan menjauhi murkanya. Kemudian juga gembira dan bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu dengan ucapan, perbuatan serta peribadatan. Di sini harus lengkap bentuk syukurnya. Disebutkan bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, akan tetapi juga perbuatan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam ibadah kepadanya, dalam taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Serta syukur tadi diaplikasikan juga dalam meningkatnya peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan yang Allah berikan, dengan fasilitas yang Allah mudahkan, dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian manfaat kedua adalah menerima, tunduk dan melaksanakan perintah Allah tanpa ada keraguan ataupun keberatan. Karena hakikatnya perintah Allah itu adalah untuk maslahat kita. Allah memerintahkan kita untuk sholat bukan karena Allah butuh kepada sholat kita, tidak.
Tapi kita yang butuh dengan sholat ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan jalan kita menuju surganya. Ketika Allah memerintahkan kita yang mampu untuk mengeluarkan zakat, bukan Allah butuh kepada zakat ataupun harta hamba tadi, tidak. Tetapi itu adalah bentuk ujian dari Allah kepada kita atau kepada orang tersebut, dan juga dengan beribadah mengeluarkan zakat tadi, orang tersebut akan dibentangkan jalannya menuju surga. Dan begitulah setiap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bukan Allah butuh kepada kita ataupun ibadah kita, tetapi ibadah tersebut. Yang ketiga, iman yang mantap kepada takdir dan keputusan Allah, bahwa semua yang datang darinya itu baik. Yang datang dari Allah itu kebaikan. Bisa jadi kebaikan itu kita rasakan sekarang, yaitu langsung. Bisa jadi kemudian hari atau mendatang, baik kita ketahui ataupun tidak, baik kita sadari ataupun tidak. Ketika keputusan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastikan itu adalah kebaikan darinya. Meskipun tak jarang, ya, pikiran kita tidak sampai, logika kita juga tidak muat untuk menerima keputusan Allah tadi. Tetapi dengan keimanan yang mantap kepada takdir Allah, juga asmanya sebagai Al-Hakam yang maha menetapkan, juga Khairul Hakimin, sebaik-baik zat yang yang menjatuhkan atau memutuskan perkara, maka dari situ kita akan berlapang dada. Kemudian yang keempat, meminta pada Allah hikmah dalam segala perkara, karena ia mengandung kebaikan yang banyak, ya. Sebagaimana disebutkan, ya, wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hikmah, kebijaksanaan, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kemudian yang kelima, konsekuensi dari asma Al-Hakam, bahwa tiada yang pantas menjadi hakim maupun pemutus perkara kecuali Allah. Maka kepada penguasa yang ada di muka bumi ini seluruhnya, tanpa terkecuali, hendaklah tunduk kepada syariatnya, tidak mengganti aturan Allah atau mengabaikan atau menyia-nyiakan hukumnya, karena itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali pembahasan kita tentang dua asma Allah, Al-Hakam dan Khairul Hakimin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita beralih kepada asma berikutnya, 3 asma berturut-turut atau sekaligus. Asma Allah Al-Qadir dengan asma Allah Al-Qadir, asma Allah Al-Muqtadir. Al-Qadir yang berarti maha kuasa menentukan perkara hambanya. Al-Qadir maha sempurna kekuasaannya dalam menentukan. Kemudian Al-Muqtadir juga cekatan, maha cekatan dalam, ya, mewujudkan kekuasaannya, di mana 3 asma ini, ya, mengandung makna yang sama dalam artian menunjukkan sifat kekuatan Allah.
menunjukkan sifat keagungan Allah, juga keabsolutan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kemampuan Allah membalas bagi yang berbuat zalim dari hambanya. Jadi ketiga-tiganya mengundang tarhib atau rahbah, merasa atau perasaan takut kepada Allah Al-Qadir dan Allah Al-Qadir serta Allah Al-Muqtadir. Sebenarnya ini kesempatan buat saya untuk berbakti kepada orang tua saya, karena kakek saya yang pertama dan yang ketiga adalah namanya Abdul Qadir, Tariq bin Abdul Aziz bin Abdul Qadir bin Abdul Rabb bin Abdul Qadir lagi. Allahul Musta'an. Semoga tercatat juga usaha kecil ini sebagai bentuk ihsan dan bir atau bakti saya kepada orang tua atau sesepuh saya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik, asma ini ya, dan pecahannya bukan hanya 3 asma ini, tapi Allahu, misalnya yuqaddirul laila wan nahar, Allahu yang ya berkembali maknanya istiqaqat dalam bahasa Arab, pecahan-pecahan ya tasrifnya, sarafnya dalam makna Al-Qadir dan Al-Qadir, Al-Muqtadir itu disebutkan 130 kali dalam Al-Quran. 130 kali. Dengan kata Al-Qadir itu 45 kali. Dengan asmanya Al-Qadir itu 13 kali. Maaf, Al-Qadir yang Al-Qadir 13 kali, sedangkan Al-Qadir adalah 45 kali, sedangkan Al-Muqtadir itu 4 kali. Jadi banyak sekali disebutkan asma ketiga-tiganya ini dalam Al-Quran, di mana sekali lagi semua maknanya dari ketiga asma ini adalah menunjukkan kemahaperkasaan Allah, kekuatannya ya, dan juga haimanah atau saitarah, yaitu bagaimana Allah menguasai secara absolut. Ini makna secara umum dari asmanya Al-Qadir dan Al-Qadir serta Al-Muqtadir, di mana salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surah Al-An'am di sini, Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad, ya, dialah, yaitu Allah lah yang maha kuasa, Al-Qadir, menentukan atau mengirimkan azab kepada kalian, baik itu dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian berupa gempa. Dari atas berupa apa? Bisa hujan batu, bisa hujan sekalipun juga air, tapi membinasakan. Dari bawah kaki kalian juga berupa gempa ataupun longsor dan semacamnya. Au yalbisakum syi'a, atau ya mengirimkan kepada kalian apa? Wabah, penyakit, ta'un dan na'udzubillah sejenisnya. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, atau Allah kuasakan sebagian kalian kepada sebagian yang lain dengan penguasa-penguasa yang zalim misalnya. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat agar mereka sadar atau memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun Asma'ul Qadir ini banyak sekali. Yang paling banyak 45 kali disebutkan dalam Al-Qur'an saja. Lain dalam As-Sunnah. Ya. Dalam Al-Qur'an salah satunya disebutkan di sini, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, misalnya pada surah Al-Baqarah 106. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir pada surah Ar-Rum, ya, disebutkan juga, dan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Adapun asma Allah Al-Muqtadir disebutkan sebanyak 4 kali. Di antaranya pada surah Al-Qamar ayat 42, kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdza azizim muqtadir. Mereka mendustakan ayat-ayat kami semuanya, lalu kami hukum mereka dengan hukuman Sang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Subhanallah. Ya. Dan asma Allah yang menunjukkan juga atau pecahan-pecahannya yang bermuara atau kembali ke 3 asma ini juga banyak sekali dalam As-Sunnah. Dalam hadis tentang misalnya doa istikharah. Doa istikharah. Doa istikharah itu dipakai untuk apa? Untuk memilih apa? Memilih apa? Memilih jodoh biasanya. Yang paling banyak dipakai hanya untuk ketika melamar atau dilamar. Padahal ya, doa istikharah ini adalah meminta petunjuk bagi Allah, dari Allah atas perkara yang kita tertutup darinya, yaitu masa depan kita. Ketika kita hendak melamar kerja, bukan hanya melamar kerja, atau membuka usaha, atau pindah rumah, perlu istikharah juga. Ya. Jangan kemudian dipojokkan begitu ketika disebut istikharah, yang bujang-bujang langsung senyum-senyum ini. Ya, bukan itu saja istikharah itu. Baik, coba kita lihat sekarang atau kita perhatikan di sini doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon petunjuk dalam memilih dengan ilmu yang Engkau punya, yaitu ilmumu ya Allah. Ilmu Allah yang meliputi juga segala sesuatu. Karena ini urusan mustaqbal, urusan masa depan, urusan besok, lusa dan seterusnya. Kalau Allah panjangkan umur kita, maka di situ kita menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah, kenihilan ilmu kita, karena memang perkara yang gaib. Masuk perkara yang gaib, tertutup dari kita. Makanya kita minta petunjuk tentang ilmu Allah. Wa astaqdiruka biqudratik. Ini yang menjadi rujukan atau hubungannya dengan topik kita. Dan aku meminta kekuatan. Ya, meminta kekuatan dengan kekuasaanmu ya Allah. Minta kuasa, limpahan kuasa dari Allah untuk memutuskan perkara. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepadamu dari karuniamu yang agung, yang besar. Fa innaka taqdir wala aqdir. Nah, ini juga hubungannya dengan bab kita atau pembahasan kita. Sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Kalaupun kita punya kuasa, kuasa seberapa sih? Juga ada masanya, 5 tahun. Kekuasaan, ya. Kekuasaan manusia terbatas. Makanya minta kuasa dari Allah yang
tak terbatas kekuasaannya. Wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Sedang engkau adalah zat yang maha tahu, aku tidak tahu, ya. Engkaulah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tersembunyi. Nah, kemudian doa usai sholat wajib yang selalu kita baca juga mengandung asma Allah yang 3 ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, kemudian apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kita memuji Allah dengan kalimat tauhid ini, yang tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Engkau semata ya Allah, tidak ada sekutu baginya. Baginya kekuasaan, baginya ada. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Juga tidak ada yang bisa memberi aku terhadap apa yang Engkau larang. Kalau Allah melarang, kalau Allah tidak merestui, tidak menyetujui, tidak ada yang bisa ngasih kita. Akan ada jalan, akan ada kejadian yang akan menghalangi kita. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang punya martabat, kekuasaan, punya kedudukan sekalipun tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya karena semua kedudukan itu dari Engkau ya Allah. Subhanallah. Ini bentuk ya ketauhidan, juga bentuk tawassul dengan salah satu asma Allah atau makna dari asma Allah yang 3 ini. Kemudian juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kisah orang yang banyak berbuat dosa pada masa lalu, yaitu pada masa Bani Israel. Ketika kemudian orang tadi merasa ajalnya telah tiba, dia kumpulkan anaknya, kemudian dia katakan apa? Dia berwasiat, kalau aku mati fa ahriquni thumma hanuni thumma dharuni firrih fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni adzaban ma 'adzabahu ahada. Kalau aku mati nanti, maka bakarlah jasadku, kemudian hancurkan, lalu taburlah, pergilah ke gunung, taburlah di situ, maka angin akan membawanya atau menghabiskannya. Angin tadi memencarkan jasadku atau sisa jasadku, maka demi Allah, kata orang tadi, kalau Allah kuasa atas diriku, tentu dia akan mengadabku dengan adab yang pedih yang tidak pernah dia mengadab seorang pun dari hambanya. Falamma mata fu'ila bihi dzalik. Ketika orang ini mati, kemudian anak-anaknya melakukan atau mempraktekkan wasiatnya. Kemudian apa yang terjadi? Fa'amarullahul arda faqala ijma'i ma fiki minhu. Kemudian Allah memerintahkan kepada bumi, kumpulkan jasad orang tadi. Ini menunjukkan kudrat kekuasaan Allah yang luar biasa. Kumpulkan jasad yang telah terserak, telah dibawa oleh angin ke barat ke timur tadi. Serpihan-serpihan, Allah tinggal mengatakan kepada bumi, kumpulkan jasadnya. Fafa'alat, kemudian tidak ada pilihan bagi bumi kecuali melakukannya. Kemudian fa'idha huwa qa'im, kemudian orang ini tahu-tahu sudah berdiri kembali wujudnya utuh. Ma hamalaka ala ma sana'at. Kemudian Allah menanyainya,
Kenapa kamu lakukan itu? Allah mengampuni orang tersebut. Subhanallah. Kemudian juga doa atau kejadian sebelum itu. Kejadian juga yang dialami oleh Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, tapi Abu Mas'ud Al-Ansari. Kalau Ibnu Mas'ud dari kaum Muhajirin, ya, pemimpin para qari, ya, atau yang punya madrasah tersendiri dalam qiraat, dalam bacaan. Namun ini Abu Mas'ud Al-Badri, yaitu Al-Ansari radhiyallahu an. Kuntu, ya, ini juga amanahnya, menunjukkan amanahnya seorang sahabat. Sebagaimana Nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya, meskipun itu ada teguran dari Allah, berupa teguran dari Allah, berupa celaan atas perbuatannya, tapi Nabi sampaikan. Begitu pula sahabat ini, ya, kejadian ini mengandung cercaan atau celaan Nabi kepadanya, tapi dia ceritakan agar apa? Agar kita mengambil pelajaran dan ibrah darinya. Kuntu adribu gulaman li bis-saut. Aku pernah, ya, memukuli budakku dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi. Aku sedang asik-asiknya mencambuk budakku, karena kezaliman atau, ya, perbuatan yang demikian setan hiasi, setan berikan kelezatan kepada pelakunya, ya. Kalau tidak, maka tentunya, ya, tidak akan ada, atau orang yang imannya stabil atau kuat tidak akan melakukannya. Rupanya sahabat ini baru keislamannya, ataupun wallahu a'lam sedang down imannya, maka dia memukuli budaknya. Kemudian asik-asiknya mencambuk budaknya, aku mendengar suara dari belakangku, "I'lam ya Aba Mas'ud, i'lam ya Aba." Suara yang jauh sekali. Falam afham as-sauta minal ghadab. Selain jauh, ya, aku juga lagi marah-marahnya. Orang yang marah biasanya tidak dengar apa-apa, ya kan? Ketika marahnya memuncak. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semakin mendekat, ketika sudah dekat betul, itu Rasulullah. Dan kembali Rasulullah mengulangi kalimatnya, "I'lam ya Aba Mas'ud." Ya, ketahuilah bahwa wahai Abu Mas'ud, "I'lam ya Aba Mas'ud, annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadha al-ghulam." Ketahuilah bahwa wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih kuasa atas dirimu daripada kekuasaanmu terhadap budakmu ini. Maksudnya Allah bisa melumpuhkanmu saat ini juga. Allah juga bisa, ya, membalik keadaan, ya, menjadikan engkau sebagai budak, dan berbagai kemungkinan yang menunjukkan kekuasaan Allah atas hambanya. Maka, ya, ini juga menunjukkan fadilah atau keutamaan sahabat yang satu ini. Huwa hurrun liwajhillah. Bentuk kafarahnya atas kesalahannya, kesadarannya, Abu Mas'ud langsung menyatakan, budak ini aku bebaskan, aku merdekakan. Kemudian la adribu mamlukan ba'dahu abada, kata Abu Mas'ud, sebagai bentuk taubatnya juga, setelah itu aku tidak pernah memukul budakku lagi, seorang pun dari budakku, kata Abu Mas'ud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menimpali, awama illam taf'al la fahatka nar
Au kama qala alaihi salatu wassalam, au la adrakatka nar. Andai tidak engkau lakukan hal itu wahai Abu Mas'ud, niscaya api neraka akan melahapmu, akan menjilatmu. Wallahul musta'an. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kekuasaan Allah atas hambanya jauh daripada kuasanya seorang hamba terhadap hamba yang lainnya, yang sangat terbatas dan sangat minim atau ada masanya dan ada waktunya yang terbatas. Ketika menjadi budaknya, ketika sudah merdeka, ketika sudah bisa membeli dirinya, tentu sang budak akan lepas dari kekuasaan tuannya. Nah, makanya di sini dikatakan atau penegasan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya kekuasaan manusia itu sangat terbatas. Kemudian juga salah satu doa yang diucapkan olehku kata Nabi dan oleh para nabi sebelumku di hari Arafah sebagai sebaik-baik doa adalah juga ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kembali menyebut asma Allah Al-Qadir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, As-Sa'di rahimahullah memberikan komentar tentang asma Allah Al-Qadir ini, ay kamilul qudrah, yaitu kekuasaan yang sempurna. Biqudratihi aujadal mawjudat, dengan kekuasaannya Allah mengadakan atau menciptakan segala wujud di alam semesta ini. Wa biqudratihi dabbaraha, dan dengan juga kudrat kekuasaannya Allah mengatur ciptaan-ciptaan tadi. Wa biqudratihi sawwaha wa ahkamaha, dan juga dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala menghukum ataupun juga menjadikan hubungan yang saling terjadi ketergantungan di antara para hamba tadi. Wa bi qudratihi, yang menunjukkan juga kelemahan hamba. Wa bi qudratihi yuhyi wa yumit, dengan kekuasaannya pula Allah menghidupkan dan mematikan. Wa yab'atsul ibada lil jaza, kemudian dengan kudrat kekuasaan Allah juga membangkitkan para hambanya untuk mendapat balasan. Wa yujazil muhsin bi ihsanih, yang baik mendapat balasan kebaikan. Wal musi'a bi isaatih, dan pelaku keburukan mendapatkan balasan yang buruk pula. Alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun, yang zat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala bila menginginkan sesuatu tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Wa biqudratihi yuqallibul quluba wa yasrifuha ala ma yasha'u wa yurid, dan dengan kekuasaannya pula Allah membolak-balikkan hati seperti yang Dia kehendaki. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, juga sebagai contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Musa kepada siapa?
pada Bani Israel berhadapan dengan siapa? Dengan Fir'aun. Fir'aun merasa kuasa dengan kekuasaan yang tak terbatas, itu menurut Fir'aun. Kemudian kita dengar ya, ketika ya, subhanallah, Allah mempermalukannya ketika ada seorang peramal yang mengabarkan kepadanya bahwasanya kekuasaannya akan hilang di tangan seorang dari Bani Israel. Maka Fir'aun ingin menunjukkan kekuasaannya dengan membunuh siapa? Para laki-laki dari Bani Israel yang lahir di tahun genap atau di tahun ganjil, pokoknya selang-seling. Di tahun genap dibunuh semua yang lahir dari laki-laki, di tahun ganjil dibiarkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya justru melahirkan Musa di tahun yang dibunuh anak-anak Bani Israel, sedangkan saudaranya Harun di tahun yang dibiarkan. Tidak cukup itu, dengan kekuasaannya Allah masukkan Musa ke dalam istananya untuk dipelihara oleh Fir'aun sebagai ayah angkatnya. Ini kudratullah, ini kudratullah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak ya. Dan bagian dari kedunguan Fir'aun, kata seorang ulama Az-Zajjaj mengatakan wal ajab min hamqi Fir'aun, dan yang mengherankan dari kedunguan Fir'aun, kegoblokan Fir'aun, bagaimana dia membenarkan seorang peramal. Kalau ramalannya betul, ya, apa gunanya membunuh? Kalau ramalannya salah, maka tidak ada gunanya membunuh. Semuanya karena apa? Karena ujub atau ya, bangga diri dan kesombongan yang ada pada Fir'aun. Kemudian betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan Fir'aun dengan azab yang sudah diketahui bersama, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia bersama bala tentaranya. Juga bagaimana kudrat atau kekuasaan Allah yang menjadikan api sebagai bardan wasalaman ala Ibrahim, sebagai makhluk yang dingin lagi menyelamatkan Ibrahim dan tidak mencederainya sama sekali. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hambanya, pada para nabinya, dengan memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama memberi manfaat dan menambah keimanan kita, ketakutan kita, dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.